Pada suatu masa dalam sejarah, kekuasaan tidak lagi selalu lahir dari perang, tidak selalu diwariskan melalui darah bangsawan, dan tidak lagi dibangun oleh legitimasi otoritas religius. Ada bentuk kekuasaan yang lain, yang tumbuh secara perlahan, hampir tanpa suara, tetapi mampu mengubah arah peradaban secara mendasar. Kekuasaan itu lahir dari perdagangan, dari kapal-kapal yang melintasi laut tanpa henti, dari pelabuhan yang menjadi titik pertemuan berbagai bangsa, dan dari transaksi yang tampaknya sederhana, namun perlahan membangun dominasi yang nyata. Di pesisir Italia pada abad ke-9, ketika kekaisaran besar seperti Romawi telah runtuh dan pengaruh Bizantium mulai melemah, muncul kota-kota yang tidak lagi menunggu perlindungan dari kekuatan yang besar, tetapi memilih untuk berdiri sendiri. Kota seperti Amalfi, Venesia, dan Genoa membangun kekuatan mereka bukan dari dominasi daratan, tetapi dari laut dan perdagangan, dan dari kemampuan mengendalikan arus barang serta kekayaan. Di titik inilah muncul suatu sistem yang tidak sepenuhnya monarki, tidak sepenuhnya demokrasi, tetapi juga bukan sekadar oligarki biasa, melainkan suatu bentuk yang lahir dari kebutuhan dan peluang, yang kemudian dikenal sebagai Merchant Republic. Dan dari sini pertanyaan mulai bergeser, bukan lagi siapa yang paling kuat dalam perang, tetapi siapa yang paling mampu mengendalikan arus ekonomi. Merchant Republic atau Republik Dagang adalah bentuk pemerintahan di mana perdagangan menjadi fondasi utama dalam sebuah negara, dan kekuasaan politik sangat erat berkaitan dengan kekuatan ekonomi. Dalam sistem ini, negara tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan wilayah atau menjaga stabilitas sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa jalur perdagangan tetap aman dan pasar tetap terbuka, serta keuntungan tetap mengalir. Kekuasaan biasanya berada di tangan dewan elit perdagangan yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, dengan seseorang sebagai pemimpin seperti doge atau duk yang berperan sebagai bagian dari mekanisme tersebut, bukan sebagai penguasa absolut tentunya. Namun yang paling penting bukanlah struktur formalnya, melainkan perubahan cara berpikir yang dibawanya. Karena dalam sistem ini, legitimasi kekuasaan tidak lagi semata-mata berasal dari keturunan atau otoritas religius, melainkan dari kemampuan menghasilkan dan mengelola kekayaan. Disinilah kita melihat pergeseran yang sangat mendasar dalam sejarah politik manusia, di mana kekayaan tidak lagi sekadar alat, tetapi menjadi dasar dari kekuasaan itu sendiri. Pemikiran Aristoteles ketika ia membedakan antara ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas yang berfokus pada akumulasi kekayaan tanpa batas. Karena Merchant Republic berada di antara dua konsep tersebut, dimulai sebagai kebutuhan praktis, tetapi perlahan bergerak menuju sistem yang mengejar pertumbuhan secara terus-menerus. Jika kita masuk ke dalam struktur dan mekanismenya kekuasaan Merchant Republic, kita akan melihat bahwa sistem ini tidak hanya unik secara bentuk, tetapi juga kompleks dalam cara ia menjaga keseimbangan antara kekuasaan individu dan kepentingan kolektif elit ekonomi. Pada dasarnya, kekuasaan dalam Merchant Republic tidak pernah benar-benar berada di tangan satu orang, meskipun secara simbolis terdapat satu figur yang memimpin seperti doge atau duk. Di Venesia, misalnya, doge sering dianggap sebagai kepala negara,
tetapi dalam praktiknya ia dikontrol berbagai dewan yang memiliki fungsi spesifik, sehingga kekuasaannya sangat terbatas dan diawasi secara ketat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini sejak awal menyadari bahayanya konsentrasi kekuasaan. Tapi cara mereka menghindarinya bukan dengan cara membuka akses luas-luasnya kepada rakyat, melainkan dengan menyebarkan kekuasaan di antara kelompok elit itu sendiri. Struktur utamanya dalam Merchant Republic biasanya terdiri dari beberapa lapisan kekuasaan yang saling mengawasi tetapi juga berada dalam satu lingkaran yang sama. Dewan besar atau semacam majelis umum seringkali diisi oleh keluarga-keluarga yang memiliki hak politik berdasarkan status ekonomi mereka. Dari dewan ini kemudian akan dipilih anggota-anggota yang masuk ke dalam dewan yang lebih kecil dan lebih berpengaruh, bertugas untuk mengelola kebijakan sehari-hari termasuk perdagangan, diplomasi, dan pertahanan. Mekanisme ini menciptakan sistem yang tampaknya meritokrasi terbatas, tetapi pada kenyataannya tetap eksklusif karena hanya mereka yang memiliki modal dan koneksi yang dapat masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dengan kata lain, sistem ini bukan demokrasi dalam arti terbuka dan luas, tetapi lebih tepat disebut sebagai oligarki yang terorganisir dengan rapi. Proses pemilihan dalam sistem ini juga sangat menarik untuk diperhatikan, karena seringkali dirancang dengan kompleksitas tinggi untuk mencegah manipulasi langsung. Di Venesia misalnya, proses pemilihan doge melibatkan kombinasi antara undian dan pemilihan berlapis di mana sekelompok orang secara acak dipilih, kemudian mereka akan memilih kelompok lain dan seterusnya demikian, sehingga akhirnya terbentuk sebuah badan kecil yang memiliki hak untuk menentukan pemimpin. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi kemungkinan suatu keluarga atau satu faksi mendominasi secara langsung prosesnya. Namun dalam praktiknya, karena seluruh proses tetap berada dalam lingkaran elit tertentu, hasil akhirnya seringkali tetap mencerminkan kepentingan kelompok yang sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme formalnya kompleks dan tanpa adil, struktur sosial yang mendasarinya tetap menentukan arah kekuasaan. Selain struktur politik yang formal, mekanisme kekuasaan dalam Merchant Republic juga sangat dipengaruhi oleh jaringan informal seperti hubungan keluarga, aliansi bisnis, dan patronase. Keluarga-keluarga yang besar tidak hanya bersaing demi membangun kerjasama strategis, tapi juga menjaga stabilitas dan memperluas pengaruh mereka. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya diukur dari jabatan politik, tapi juga dari kemampuan mengendalikan jaringan perdagangan, akses modal, dan hubungan dengan kekuatan eksternal. Hal ini membuat sistem ini menjadi sangat dinamis, tetapi juga rentan terhadap konflik internal, karena persaingan antara keluarga atau faksi dapat mudah berubah menjadi krisis politik. Di bidang militer, Merchant Republic memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kerajaan daratan. Kekuatan utama mereka terletak di angkatan laut mereka, karena laut sumber kehidupan ekonomi mereka. Armada tidak hanya digunakan untuk mempertahankan, tapi juga mengamankan jalur perdagangan dan melindungi konvoi dagang, bahkan melakukan tekanan terhadap pesaing-pesaing mereka. Dalam beberapa kasus, kekuatan militer ini juga digunakan untuk memperluas wilayah, menguasai titik-titik strategis seperti pelabuhan atau pulau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini berakar pada perdagangan, ia tetap bergantung pada kekuatan militer untuk mempertahankan posisinya. Jika kita melihat keseluruhan mekanisme ini, kita akan menemukan bahwa Merchant Republic beroperasi sebagai sistem yang sangat terintegritas antara ekonomi, politik, dan militer. Negara tidak hanya berdiri di atas ekonomi, tetapi juga justru bagian dari sistem ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik dibuat untuk mendukung perdagangan, kekuatan militer digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi, dan struktur sosial dibentuk untuk menjaga stabilitas tersebut. Disinilah kita mulai melihat kemiripan dengan kapitalisme modern, di mana negara dan pasar tidak terlalu terpisah secara jelas, tetapi seringkali saling mempengaruhi dan memperkuat.
Namun di balik kompleksitasnya dan efisiensi tersebut, terdapat satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan, yaitu bahwa sistem ini sangat bergantung pada keseimbangan yang rapuh di antara kepentingan elit. Selama keseimbangan itu terjaga, merchant republik dapat berkembang dan mencapai kejayaan. Tapi ketika keseimbangan itu terganggu, baik oleh konflik internal maupun tekanan eksternal, sistem ini dapat cepat melemah. Contoh seperti Genoa menunjukkan bagaimana perselisihan antara faksi merusak stabilitas politik. Sementara tekanan dari kekuatan lain dapat mempercepat kemunduran. Hal ini mengingatkan kita bahwa sekuat apapun suatu sistem, jika ia terlalu bergantung pada kepentingan kelompok tertentu, maka ia akan selalu membawa potensi konflik dalam dirinya sendiri. Merchant republik memiliki keunggulan yang sulit diabaikan, terutama dalam hal efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kota-kota seperti Genoa dan Pisa berkembang menjadi pusat perdagangan yang aktif, menghubungkan berbagai wilayah dan menciptakan jaringan ekonomi yang luas. Sistem ini mendorong inovasi dan mempercepat pertumbuhan, serta menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka tertentu. Keputusan politik yang diambil seringkali berdasarkan pada kalkulasi rasional, bukan semata-mata tradisi atau kehormatan, sehingga memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih adaptif dalam perubahan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana logika kapitalisme mulai bekerja, yaitu bahwa efisiensi, produktivitas, dan ekspansi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan negara. Namun di balik keunggulan tersebut, merchant republik juga memiliki kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Ketika kekuasaan berada di tangan mereka yang memiliki modal, maka sistem ini secara alami cenderung mengarah pada oligarki, di mana akses terhadap kekuasaan tidak merata. Ketimpangan sosial menjadi sulit dihindari karena semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi tersebut. Kritik kemudian dikembangkan oleh Karl Marx terhadap kapitalisme. Dilihatnya akarnya adalah fenomena ini, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara sebagian masyarakat berada di posisi yang lebih lemah. Selain itu, kedekatan antara kelompok politik dan kekuasaan ekonomi membuka peluang bagi korupsi dan konflik kepentingan, karena keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kepentingan umum, melainkan kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan moral yang tidak bisa dihindari, yaitu apakah sistem yang seefisien ini selalu berarti adil, dan apakah pertumbuhan ekonomi selalu mencerminkan kesejahteraan bersama? Jika kita melihat lebih jauh, merchant republik dapat dipahami sebagai salah satu bentuk awal dari kapitalisme, bukan dalam bentuk modern yang kompleks seperti sekarang, tapi sebagai embrio dari sistem yang lebih besar. Dalam sistem ini sudah mulai terlihat prinsip-prinsip akumulasi modal, investasi untuk keuntungan jangka panjang, dominasi pasar, dan hubungan erat antara kekuasaan politik dan ekonomi. Pemikiran Adam Smith kemudian mengembangkan gagasan bahwa kepentingan individu dalam mengejar keuntungan dapat menghasilkan manfaat kolektif melalui mekanisme pasar tentunya. Tapi pengalaman historis merchant republik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Ketika kekuasaan politik berada di tangan mereka yang memiliki modal, maka pasar tidak lagi sepenuhnya bebas, melainkan dapat diarahkan, dikendalikan, atau bahkan dimonopoli. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kapitalisme tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kekuasaan politik, melainkan selalu berada dalam hubungan yang kompleks dan seringkali saling memperkuat. Perkembangan lebih lanjut dari pola ini dapat dilihat dalam entitas seperti VOC yang menunjukkan bentuk ekstrim dari hubungan antara perdagangan dan kekuasaan.
VOC bukan hanya perusahaan dagang, tetapi memiliki kekuasaan yang menyerupai negara akibat hak oktroy yang ia miliki, termasuk memiliki tentara, menguasai wilayah, dan membuat kebijakan politik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perdagangan berkembang tanpa batas yang jelas, ia dapat mengambil alih fungsi negara itu sendiri. Di titik ini, kapitalisme tidak lagi sekadar sistem ekonomi, tetapi menjadi bentuk kekuasaan yang mampu menentukan arah politik dan sosial, sehingga batas antara ekonomi dan politik menjadi semakin kabur. Namun, sejarah tidak hanya berbicara tentang kekuasaan dan ekonomi, tetapi juga tentang nilai dan moralitas. Ketika logika keuntungan mulai merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk yang bersifat spiritual, muncul konflik yang tidak bisa dihindari. Tokoh seperti Martin Luther muncul dalam konteks ini, di mana hubungan antara uang dan iman selalu dipertanyakan, menunjukkan bahwa pertanyaan tentang kapitalisme bukan hanya tentang pertanyaan ekonomi, tetapi juga pertanyaan moral dan teologis. Di sini kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam, yaitu apakah semua hal dapat diukur dengan nilai ekonomi atau ada batas tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh logika pasar. Pada akhirnya, Merchant Republic bukan hanya sebuah sistem pemerintahan dari masa lalu, tetapi sebuah tahap penting dalam perkembangan cara manusia memahami kekuasaan dan ekonomi. Ia menunjukkan bagaimana perdagangan dapat menjadi dasar kekuasaan, bagaimana kekayaan dapat menjadi sumber legitimasi, dan bagaimana sistem yang tampaknya rasional dapat membawa konsekuensi kompleks. Dalam dunia modern ini, di mana kapitalisme menjadi sistem dominan, pertanyaan yang sama tetap relevan, yaitu sejauh mana ekonomi harus mempengaruhi politik, sejauh mana keuntungan boleh menjadi tujuan utama, dan apakah manusia benar-benar mampu mengendalikan sistem yang ia ciptakan sendiri, atau hanya menjadi budak dari sistem itu sendiri. Karena pada akhirnya masalahnya bukan hanya pada sistemnya, tetapi juga pada manusianya yang menjalankannya, dan pilihan yang ia buat dalam menggunakan kekuasaan tersebut adalah penentu dari sistem itu sendiri.